Salam merah putih. Kalau ingin cerdas, mari kita belajar. Jangan kerjamu tidak tuntas terus. Kawan-kawan, pada pembahasan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, di mana pada saat ini saya akan membahas tentang limit tahingga yang berbentuk akar-akar. Nah, di sini kawan-kawan saya akan menggunakan cara-cara cepat sekemampuan saya. Begitu kira-kira kawan-kawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Ini kawan-kawan. Namun sebelum lanjut kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih ya kawan-kawan. Nomor 1 gitu, kita masuk nomor 1 kawan-kawan ya. Limit X mendekati tak hingga gitu ya kawan-kawan. Akar X pangkat 2 plus X min 1 minus akar X pangkat 2 plus 5X plus 1 sama dengan berapa ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita membahas soal seperti ini kawan-kawan, pada prinsipnya soal ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan metode dikalikan dengan akar sekawan secara konsep dasarnya. Namun kalau kita mengalihkan dengan akar sekawan, prosesnya agak panjang. Kemudian setelah kita nanti kalikan akar sekawan, kemudian kita sederhanakan, baru kita melihat pangkat tertinggi yang dimiliki pembilang dan penyebut. Demikian kawan. Namun dalam hal ini saya akan mengajarkan cara yang cepat saja. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu rumus ini kawan-kawan. Rumusnya seperti ini. Akar dari sini saya tulis limit X mendekati hingga kawan-kawan ya. Limit X mendekati tak hingga. Oke, akar dari AX pangkat 2 plus BX plus C minus akar, nah gitu, PX pangkat 2 plus QX plus R. Nah gitu kawan-kawan ya. Jika saya tulis gini kawan, jika A sama dengan P, ini kawan-kawan, A yang ini sama dengan P, maka untuk mendapatkan hasil limit ini sama dengan B minus Q per 2 akar A gitu kawan-kawan. Kemudian yang berikut lagi kawan-kawan. Jika A nya lebih besar dari P, maka limit ini hasilnya tak hingga gitu kawan-kawan. Dan jika A nya lebih kecil dari P, A lebih kecil dari P, maka hasil limit ini adalah minus tak hingga gitu ya kawan-kawan. Nah, untuk menjawab soal ini kawan-kawan, ini akan menjadi mudah, sudah menjadi mudah. Kenapa saya katakan sudah menjadi mudah? Karena kebetulan soal ini A-nya 1. A-nya sama dengan 1. Gini kan, A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya juga sama dengan 1. Berarti keputusannya A sama dengan P. Gitu kawan-kawannya. Nah, jika A sama dengan P, kita tinggal menggunakan rumus tadi bahwa B minus Q per 2 akar A. Itu. Jadi B-nya berapa kawan-kawan? B-nya sama dengan berapa? AX pangkat 2 plus B. Berarti B-nya sama dengan 1. Minus. Q-nya berapa? Oh, PX pangkat 2 plus Q. Oh, berarti 5. Gitu kawan-kawan. Per 2
akar A nya berapa? AX pangkat 2 berarti 1, berarti min 4/2 sama dengan min 2. Oke ya kawan-kawan, gitu kawan-kawan, sederhana saja kok, nggak usah susah-susah. Nah, kesemuanya ini kawan-kawan, diperhatikan, kesemuanya ini tergantung dari ini. Jadi kita harus kenal mana A, saya ganti tintain dulu kawan-kawan ya. Kita harus kenal mana A, mana B, dan mana C, mana P, Q, R. Nah, untuk mengenali A ini kawan-kawan, ciri-ciri A itu diikuti oleh variabel X yang berpangkat 2. Ini B-nya diikuti variabel dan C-nya tidak punya variabel. Sama dengan ini kawan-kawan, P-nya juga demikian. Jadi yang sebelah kiri kita misalkan AX pangkat 2 ini, dan sebelah kanan ini kita misalkan PX pangkat 2. Jadi di sini A dan di sini P, gitu kawan-kawan ya. Ya, saya kira enggak masalah, mudah kok kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti ini kawan-kawan. Gini ya, limit itu X mendekati tak hingga di akar 4X pangkat 2 minus 5, 4X pangkat 2 minus 5, ini di bawah tanda akar, minus ini 2X plus 3, gini kawan-kawan, sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab ini kawan-kawan, kita pakai rumus ini. Nah, ini bentuk umumnya ya, saya kasih bentuk umumnya kawan-kawan, bahwa bentuk umumnya ini harus tahu rumus ini kawan-kawan ya, agar jadi rumusnya seperti ini. Limit, saya ganti tintanya kawan-kawan biar kalian nyaman. Saya kasih biru saja. Limit X mendekati tak hingga. Nah, rumusnya ya, saya tuliskan kawan-kawan, aku tuliskan ya. Akar AX pangkat 2 plus BX plus C. Oke. Minus ini PX plus Q. Nah, kalau bentuknya seperti ini kawan-kawan, ingat ada PX plus Q gitu ya. Jika bentuknya seperti ini, maka untuk menjawab limit ini kawan-kawan, kita menggunakan rumus Pak B minus 2PQ per P plus akar A. Oke, P plus akar A. Nah, dari mana semua A, B, dan PQ-nya ini kawan-kawan? A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, P-nya di sini, Q-nya di sini. Untuk variabel X ini ndak usah diperhitungkan gitu kawan-kawan ya. Jadi ciri-ciri nilai A sama dengan tadi, diikuti oleh variabel X berpangkat 2, B-nya seperti ini, hanya variabel X, dan C-nya berdiri sendiri. Demikian kawan-kawan. Nah, menggunakan rumus ini kita harus mampu mengetahui mana besaran dari B, besaran dari P, Q, kemudian A. Oke ya kawan-kawan, nah, kita coba selesaikan. Oke, nah, kita tulis A-nya berapa, A-nya sama dengan berapa, B-nya sama dengan berapa, dan seterusnya. Oke, kita mulai. Rumusnya apa? B minus Q. Berarti kita cari B dulu. Nah, berarti B-nya nggak ada. Berarti B-nya tidak ada tertulis di soalnya. Berarti dia setara dengan 0. Kenapa 0, Pak? Karena tidak ada B-nya. Ciri-ciri B diikuti oleh variabel X, gitu kan? Nah, kemudian apa lagi kawan-kawan? P-nya berapa? P-nya sama dengan 2. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 3. Oke. Kemudian apalagi A-nya sama dengan berapa kawan-kawan? A-nya sama dengan
4. Oke, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Berarti sama dengan 0 minus 2 kali P-nya berapa? 2 kali Q-nya berapa? 3 per berapa? 2 plus akar 4 gitu ya kawan-kawan. Oke, minus 2 kali minus 2, minus 4 kali sama dengan minus 12 dibagi akar 4, 2 tambah 2, 4. Berarti hasilnya sama dengan minus 3. Oke kawan-kawan. Oke, sekiranya enggak masalah. Oke, soal berikut. Kita lanjut ke soal berikut kawan-kawan ya. Soal berikut. Ini lagi. Limit. Oke, gue ganti tintanya dulu kawan-kawan ya. Limit X mendekati tak hingga. Nah, gitu. Akar 5X, akar 5. Sorry, bukan 5. Nah, oke, saya hapus kawan-kawan ya. Oke, akar dari X plus 5. Oke. Minus akar X plus 4. Nah, ini dia tidak berbentuk kuadrat lagi kawan-kawan, tapi berbentuk linier. Dia pangkat tertinggi X-nya berpangkat 1, berarti dia berpangkat linier. Nah, untuk menjawab ini, rumusnya seperti ini kawan-kawan. Limit X mendekati tak hingga gitu. Akar AX plus B minus akar CX plus delta D sama dengan ini. Jika pertama A lebih besar dari C, maka hasil limit ini adalah tak hingga. A sama dengan C, maka hasil limit ini adalah 0. Kalau A lebih kecil dari C, maka hasil limit ini adalah minus tak hingga. Gitu kawan-kawan, minus tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita lihat A-nya berapa? A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 1. C-nya berapa? C-nya juga sama dengan 1. Berarti ketetapannya A sama dengan C sama dengan C. Berarti jawabannya ini adalah berapa? Ya sudah 0 gitu. Berdasarkan ini kawan-kawan. Oke ya. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke sisi berikut kawan-kawan ya. Lanjut soal berikut lagi. Nah, ini limit. Ini limit. Ini kawan-kawan. Limit X mendekati tak hingga gitu ya kawan-kawan. Akar dari 4X pangkat 2 minus 8X plus 3. Oke, minus 2X minus 4. Nah, ini kawan-kawan, sama dengan berapa gitu kawan-kawan. Nah, soal ini kawan-kawan sama dengan soal tadi. Yang membedakan soal yang tadi di sini punya kurung. Oke, saya ganti tintain dulu kawan-kawan ya. Ini punya kurung gitu kawan-kawan. Dia punya kurung. Ini tadi punya kurung. Sedang sekarang ini tidak ada kawan-kawan, tidak ada kurungnya. Sekarang dia tidak punya kurung gini. Oke, begini kawan-kawan. Sekarang dia tidak punya kurung. Minus X gitu ya kawan-kawan. Minus berapa? Minus X. Minus 2X minus 4. Nah, yang bedakan dengan tadi, di sini tidak punya kurung, di sini tidak punya kurung. Yang ini tidak punya kurung kawan-kawan, sedang yang tadi punya kurung. Jadi untuk menggunakan rumus yang tadi kawan-kawan, ini harus diberi tanda kurung.
namun kita memberinya tanda kurung, ini harus dirubah. Perubahannya begini kawan-kawan, X mendekati tak hingga ya, limit X mendekati tak hingga gini. Jadi saya tulis ulang perubahannya, akar dari 4X pangkat 2 minus 8X plus 3 itu ya, minus dalam kurung berapa, minus kali berapa dapat 2X ini, berarti minus 2X gitu. Minus kali berapa dapat minus 4, minus kali positif 4 gitu ya kawan-kawan. Nah ini sudah bisa digunakan rumus yang tadi kawan-kawan, bisa ya. Jadi sudah muncul berapa B nya, minus ini kawan-kawan, B nya berapa, B nya sama dengan minus 8. Oke, ini apalagi, P nya berapa, P nya sama dengan 2. Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 4. A-nya berapa? 4. Oke. Kawan-kawan ya. Ini yang masukin aja rumusnya. Berarti minus 8 minus 2PQ berarti kali 2 kali 8 gitu kawan-kawan ya. 4 sorry. 44 sorry. Per 2P plus akar 4 gitu kawan-kawan. Oke, minus 2 kali minus 2 minus 4 kali minus 4 minus 18 minus 8 minus 16 minus 8 berarti sama dengan minus 24 per 4 gitu ya kawan-kawan. Hasilnya sama dengan berapa? Minus 6. Oke, itu ya kawan-kawan. Jadi untuk menyelesaikan ini kawan-kawan saya kira enggak masalah. Oke, kemudian ini kalau misalnya terjadi jika akarnya di sebelah, kita misalnya saya sebelah kiri. Nah bagaimana nanti Pak kalau misalnya akarnya di sebelah kanan? Nah ini contohnya saya kasih ya kawan-kawan ya, saya kasih langsung. Kalau rumus untuk akarnya di sebelah kanan gini, saya tulis saja langsung kawan-kawan. Akarnya sebelah kanan ini kawan-kawan, limit X mendekati tak hingga gitu, hanya PX plus Q itu kan, minus akar, nah ini akarnya saya kasih di sebelah kanan, AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan berapa kawan-kawan gitu ya. Nah untuk menyelesaikan ini cukup saja begini, saya tulis rumusnya 2PQ minus B per P plus akar A. Oke, jadi di sini kamu harus mampu membedakan menaruh besaran mana P, mana Q, mana B, dan mana A. Ingat kawan-kawan, ciri-ciri A diikuti oleh variabel X berpangkat 2, B hanya diikuti oleh variabel X, C-nya berdiri sendiri. Nah, P-nya berada di ruas kiri atau ruas kanan, Q-nya juga demikian. Jadi rumus ini ada dua kawan-kawan, dia berbanding terbalik. Oke, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini kawan-kawan. Sekiranya ada soal yang kalian tidak mengerti tentang limit seperti ini kawan-kawan, mohon ditulis di komen, di share di komen dari channel saya. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam merah putih.